Bayangkan sebuah malam di bulan Ramadan. Angin malam Solo berhembus pelan. Jalanan mulai sepi. Dari dalam keraton Surakarta muncul cahaya-cahaya kecil. Satu, dua, lalu ratusan. Lampu-lampu itu disebut ting. Mereka tidak terang seperti lampu listrik. Cahayanya redup, hangat dan sedikit bergoyang tertiup angin. Di balik cahaya itu, orang-orang berjalan pelan. Ada abdi dalam keraton, prajurit dan warga biasa. Kadang ada ibu-ibu yang membawa anaknya. Semua berjalan menuju satu tempat, Masjid Agung Surakarta. Malam itu disebut malam selikuran. Sebuah tradisi yang sudah hidup lebih dari 100 tahun. Ada satu pertanyaan yang mulai muncul akhir-akhir ini. Apakah malam selikuran masih tentang spiritualitas atau perlahan berubah menjadi sekadar festival budaya? Pertanyaan inilah yang sering memunculkan diskusi, bahkan perdebatan, setiap tahun. Dalam bahasa Jawa, kata selikur berarti 21. Malam selikuran dilakukan tepat pada malam ke-21 Ramadan. Kenapa malam itu? Karena dalam ajaran Islam, 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa. Di salah satu malam ganjilnya diyakini ada Lailatul Qadar. Sebuah malam yang disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagi banyak orang Jawa, malam-malam ini bukan sekadar waktu ibadah. Ia adalah waktu untuk mencari ketenangan batin. Dan sejak dulu, Keraton Surakarta mencoba menghidupkan suasana itu dengan cara yang unik. Bukan hanya dengan doa tetapi dengan sebuah perjalanan simbolis. Perjalanan membawa cahaya. Tradisi ini diyakini mulai berkembang pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-9 di Keraton Surakarta pada abad ke-19. Saat itu, keraton tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat spiritual masyarakat Jawa. Para raja Jawa sering berusaha menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal. Pendekatan ini sering disebut sebagai Islam Kejawen. Dalam konteks malam selikuran, raja ingin mengajak masyarakat untuk lebih khusyuk di 10 malam terakhir Ramadan, menghidupkan suasana spiritual di kota, dan memperkuat hubungan antara keraton dan rakyat. Lampu-lampu yang dibawa dalam kirap memiliki makna simbolik. Cahaya tersebut melambangkan pencarian cahaya ilahi, atau dalam istilah Jawa sering disebut sebagai pepadang, pencerahan batin. Tradisi ini kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, tradisi ini tetap dipertahankan. Namun tentu saja, cara pelaksanaannya perlahan berubah. Jika kita mundur ke masa lalu, suasana malam selikuran sebenarnya jauh lebih sederhana. Tidak ada kamera dan panggung. Tidak ada wisata budaya. Yang ada hanya ritual hening penuh makna. Kirap dimulai dari dalam keraton, biasanya dari kawasan Kamandungan atau area inti keraton. Para abdi dalam membawa lampu minyak kecil yang disebut ting. Lampu ini dibuat dari kertas dengan rangka bambu. Cahayanya redup dan berwarna hangat. Tidak terang seperti lampu listrik. Justru karena redup itulah suasana terasa lebih hikmat. Orang-orang berjalan pelan menuju Masjid Agung. Tidak banyak percakapan dan keramaian. Beberapa orang bahkan berjalan sambil berzikir atau membaca doa. Dalam suasana seperti itu, malam selikuran benar-benar menjadi perjalanan spiritual. Bukan sekadar perayaan. Namun zaman berubah. Hari ini, malam selikuran sering menjadi salah satu agenda wisata budaya kota Solo. Ribuan orang datang untuk menonton kirap. Media meliput. Turis memotret. Konten media sosial bermunculan. Di satu sisi, ini tentu positif. Tradisi tetap hidup.
Generasi muda mengenalnya. Ekonomi lokal juga bergerak. Namun di sisi lain, beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Suasana yang dulu hening dan sakral, kini sering terasa seperti festival. Lampu ting yang dulu sederhana, sekarang kadang dibuat lebih dekoratif. Orang datang bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk berburu foto, dan konten ini bukan sesuatu yang salah. Perubahan ini memunculkan pertanyaan yang cukup menarik. Beberapa kalangan mulai bertanya, apakah malam selikuran masih merupakan ritual spiritual? Ataukah sekarang lebih mendekati pertunjukan budaya? Ada yang berpendapat bahwa tradisi memang harus beradaptasi dengan zaman. Jika tidak, ia akan hilang. Namun ada juga yang merasa bahwa ketika sebuah ritual terlalu ramai dan terlalu difokuskan pada tontonan, makna spiritualnya bisa perlahan memudar. Bagi sebagian orang, ini seperti dua sisi koin. Di satu sisi, tradisi menjadi terkenal. Di sisi lain, kesakralannya mungkin berkurang. Perdebatan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada malam selikuran. Banyak tradisi di Indonesia mengalami hal serupa. Ketika budaya menjadi bagian dari pariwisata, batas antara ritual dan pertunjukan kadang menjadi tipis. Pertanyaannya bukan siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara melestarikan tradisi dan menjaga maknanya. Terlepas dari berbagai perdebatan tersebut, malam selikuran tetap memiliki nilai yang sangat penting. Tradisi ini adalah contoh bagaimana masyarakat Jawa memadukan spiritualitas Islam, budaya lokal, dan kehidupan sosial masyarakat. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, malam selikuran mengingatkan kita pada sesuatu yang sederhana, berjalan pelan di malam Ramadan. Membawa cahaya kecil menuju tempat ibadah. Ada simbol yang sangat kuat di sana, bahwa manusia selalu mencari cahaya dalam hidupnya. Dan mungkin, justru di tengah keramaian dunia modern, simbol ini menjadi semakin relevan. Malam selikuran bukan hanya tentang kirap lampu. Ia adalah cerita panjang tentang tradisi, spiritualitas, dan perubahan zaman. Sebagian orang melihatnya sebagai ritual sakral. Sebagian lainnya melihatnya sebagai warisan budaya. Dan mungkin, keduanya tidak harus saling bertentangan. Karena pada akhirnya, tradisi hanya bisa hidup jika tetap bermakna bagi masyarakatnya. Yang menarik justru pertanyaan ini, apakah malam selikuran akan tetap menjadi perjalanan spiritual atau perlahan berubah menjadi festival budaya? Atau mungkin, justru menemukan bentuk baru di antara keduanya? Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah tradisi seperti malam selikuran sebaiknya tetap sakral dan terbatas? Atau justru bagus jika dibuka lebih luas sebagai festival budaya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena bisa jadi, masa depan tradisi ini juga ditentukan oleh cara kita memaknainya hari ini. Saya Ken Utami, pamit. Rahayu.